Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini sama-sama kita mau memuji menyembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan, amin. Percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengasihi setiap kita. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini, oh, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Engkau hebat Tuhan, Engkau hebat Bapa. Oh. Engkau Allah yang hebat Tuhan, Engkau Allah yang hebat. Engkau ajaib Yesus, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yesus kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku.
Ya, shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali di dalam lilin kecil. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan luar biasa. Sekalipun apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, tetap percaya kita luar biasa, bukan karena keadaan kita baik-baik saja, tetapi kita memiliki roh yang luar biasa. Sebab kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun setiap kehidupan kita. Dan pastikan firman Tuhan itu sebagai sebatang lilin yang walaupun kecil, tapi dapat menerangi di satu buah ruangan yang gelap. Demikian pula, sekecil apapun firman Tuhan yang hari ini engkau terima ataupun engkau taburkan, percayalah firman itu akan menerangi kehidupan kita dan menerangi kehidupan orang-orang sekeliling kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih, Engkau baik, sungguh baik buat kami. Saat ini kembali Tuhan, kami mau belajar bersama-sama Tuhan di dalam lilin kecil ini Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Satu kebenaran yang luar biasa yang kami yakin akan memerdekakan setiap kami, menjelikan setiap kami, menguatkan setiap kami, membimbing kami untuk terus kami hidup di dalam kebenaran. Dan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kau ambil alih acara ini, Kau ambil alih ibadah kami, Kau ambil alih hidup kami, biar Kau sampaikan kebenaran-Mu pada setiap kami, anak-anak-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada saat ini tema dari firman Tuhan yang akan saya bagikan adalah kebenaran atau kebenaran. Dalam judul yang lain bisa dikatakan seperti ini, kebenaran versi siapa? Haleluya. Yuk kita buka sama-sama terlebih dahulu di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakannya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini, yaitu pemungut cukai itu, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain, orang Farisi, itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Puji nama Tuhan. Perikop ini dengan jelas membahas tentang kebenaran versi siapa. Seringkali kita merasa bahwa apa yang kita lakukan sudah benar, sudah tepat, sudah sesuai, sudah seperti apa yang seharusnya. Tetapi pertanyaannya, kebenaran versinya siapa? Dan terkadang kita merasa karena kita sudah melakukan hal yang baik, hal yang benar menurut kita, maka kita membanggakan perbuatan kita itu, memamerkannya kepada orang lain. Persis seperti orang Farisi ini, Bapak Ibu. Sebab jangan jelas perumpamaan Tuhan Yesus sampaikan kepada siapa? Orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Banyak kali ada orang-orang karena situasi tertentu, kondisi tertentu tidak bisa melakukan hal-hal yang menurut kita benar, menurut kita baik, dan tanpa sadar kita menjadi hakim atas mereka. Kita selalu berpikir kesuksesan yang benar adalah pada saat kita memiliki aset yang cukup sebelum usia 30 tahun. Bahkan ada yang pernah menulis sebuah quote, sebelum usia 30 tahun orang itu dibilang sukses dan berhasil bila dia memiliki setidaknya aset atau deposito sebesar 1 miliar, Bapak Ibu. Nah, itu dia pertanyaannya. Itu menurut siapa? Kebenaran sukses menurut siapa? Prinsip sukses menurut pandangan siapa? Dan orang tersebut menulis itu karena apa? Dia ingin memamerkan apa yang sudah dia capai. Tetapi sebenarnya kesuksesan yang sejati bukan seperti itu. Terlebih lagi bila kita berbalik kepada firman Tuhan. Orang Farisi ini dengan jelas mengatakan betapa mulia dirinya,
betapa dia sudah melakukan banyak hal yang menurut hukum Taurat di kala itu adalah hal yang benar, hal yang tepat, hal yang luar biasa. Dan dia tidak hanya melakukan, tapi dia melakukan untuk apa? Memamerkannya dengan tujuan merendahkan orang lain. Berapa banyak hari-hari ini kita berusaha agar kita bisa berhasil, bisa sukses. Karena apa? Yang pertama, agar tidak dipandang rendah oleh orang lain. Yang kedua, lebih celaka lagi, kita memandang rendah orang lain. Kita seringkali menghakimi orang lain, bukan? Dia mah nggak bisa apa-apa, malas dikasih kerjaan ini nggak dikerjain, malas nggak bisa memakai, hidupnya berantakan, hidupnya susah. Sering kali kita mendengar ada kata-kata seperti itu, bukan? Karena apa? Orang yang mengatakan itu merasa dirinya sudah berhasil karena kerja kerasnya, karena usahanya, karena yang dia perbuat itu sudah yang maksimal, yang terbaik. Dan dia bahkan memakai dirinya ini sebagai benchmark atau sebagai pembanding tolak ukur buat orang lain. Tetapi itu hal yang salah. Sebab apa? Itu pernah dipakai oleh orang Farisi yang ditegur oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang itu udah gak masuk akal Bapak Ibu. Pada saat seorang Farisi membandingkan diri dengan pemungut cukai, profesi mereka pun sudah berbeda gitu loh. Dan si orang Farisi ini memakai kebenarannya dia untuk menyalahkan si pemungut cukai. Hal yang seringkali kita alami, bukan? Kita memakai versi kebenaran versinya kita. Kita bilang kita berhasil, kita sukses karena kita sudah melakukan hal-hal A, B, C, D, E, F, G. Sedangkan kita bilang, dia mah nggak bisa, dia mah nggak berhasil, dia mah gagal, dia mah nggak bisa apa-apa. Lihat aja hidupnya kayak begini, apa yang dilakukan? Semuanya gagal. Padahal kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan orang tersebut karena kita memiliki kehidupan yang berbeda, Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu latar belakang orang tersebut. Kita nggak pernah tahu apa yang dialami orang tersebut. Itu pun pernah saya alami. Seringkali saya memakai kebenaran-kebenaran, hal-hal rohani, hal-hal religius yang sudah saya pakai untuk negosiasi kepada Tuhan, bahwa seharusnya saya tidak mengalami masalah-masalah yang berat, proses-proses hidup yang gak enak, penyakit yang belum disembuhkan, mengalami persoalan-persoalan ekonomi yang menyulitkan saya. Seringkali saya berkata, Tuhan, saya kan udah melayani Tuhan, Tuhan, saya kan udah melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, saya gak sombong, saya rendah hati, saya rendah diri, bahkan saya mengutamakan orang lain, bahkan saya mengorbankan diri saya demi kepentingan orang lain. Tetapi kenapa saya harus mengalami hal-hal yang gak enak seperti ini? Kenapa keuangan saya berantakan? Kenapa keluarga saya kacau balau? Kenapa saya mengalami sakit penyakit? Bukankah kita sering seperti itu, Bapak Ibu? Kita merasa kita sudah melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, dan kita bilang kepada Tuhan, selayaknya saya ini menerima berkat, menerima mujizat, menerima anugerah menurut kita, tapi belum tentu menurut Tuhan. Di satu sisi mungkin memang Tuhan sedang izinkan kita mengalami hal-hal masalah persoalan kehidupan untuk memproses kita, untuk membentuk kita, sehingga kita bisa lebih baik lagi, bisa lebih kuat lagi di dalam pengiran kita akan Tuhan, sehingga kita lebih belajar mengandalkan Tuhan. Di sisi lain mungkin Tuhan sedang berusaha menegur kita bahwa kebenaran kita saat ini bukanlah kebenaran sejati, tetapi kebenaran versi kita sendiri yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Dan ini yang dialami oleh orang Farisi tersebut. Hati-hati Bapak Ibu, jangan pernah engkau memakai tolak ukurmu untuk mengukur orang lain. Amin. Dan jangan juga memakai orang lain untuk mengukur dirimu sendiri. Karena setiap orang itu unik, setiap orang itu memiliki proses kehidupan yang berbeda. Lalu bagaimana yang benar, bagaimana yang tepat? Pakailah firman Tuhan ini untuk menjadi tolak ukur kita secara pribadi. Pakailah diri kita di masa lalu dan di saat ini untuk mengukur seberapa besar pencapaian yang sudah kita capai. Amin. Seringkali kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, atau memaksa orang lain untuk melakukan apa yang sudah kita lakukan. Kita merasa kita bekerja dengan begitu giat, begitu keras, dan kita berhasil, sehingga kita melihat orang yang tidak berhasil, kita berpikir, kita mengejudge, kita menghakimi, kita mengatakan dia tidak bekerja dengan keras. Tapi kita gak pernah tahu apa yang dialami, kan? Tidak pernah tahu seberapa keras usaha sudah dilakukan, tetapi memang bukan bagiannya di situ, atau memang belum saatnya. Hati-hati. Jangan-jangan hidup kita hari-hari seperti orang Farisi ini yang menghakimi si pemungut cukai, tetapi di mata Tuhan ternyata yang benar adalah pemungut cukai, bukan orang Farisi. Oleh karena itu seringkali Tuhan izinkan kita terus diproses, dibentuk oleh Tuhan hari-hari ini melalui apapun yang kita alami. Agar apa? Agar kita benar-benar memiliki kerendahan hati, agar kita bisa memiliki kebenaran yang sejati, kebenaran sesuai dengan versinya firman Tuhan, sesuai dengan versinya Tuhan, bukan versi kita. Kebenaran menurut maunya Tuhan.
Karena Tuhan rindukan bukan keberadaan kita saat ini, bukan apa yang kita miliki saat ini, tetapi yang Tuhan rindukan adalah persiapan kerohanian kita untuk memasuki masa yang kekal, masa yang akan datang. Karena Tuhan tidak ingin satupun dari kita binasa, tetapi Tuhan rindu setiap kita bisa diselamatkan masuk kepada kehidupan yang kekal. Karena ukuran kesuksesan sejati bagi pengikut Kristus adalah seberapa mirip dia dengan Yesus, seberapa mirip dia dengan Kristus. Bukan seberapa banyak berkat yang dia alami, bukan seberapa banyak mujizat yang hari-hari ini dia alami, bukan seberapa banyak doa-doa yang dia inginkan yang dijawab oleh Tuhan, bukan. Tetapi seberapa mirip karakternya dengan Yesus, seberapa mirip kehidupannya dengan Kristus. Sebab Yesus adalah Bapa kita, dan seorang anak harus mirip Bapanya, sehingga pada saat kita kembali atau Yesus datang kembali untuk menjemput kita, kita didapat dalam keadaan tidak bercacat, tidak bercela. Dan ataupun saat kita mengalami maut dan kita kembali, kita meninggal dan kita kembali berpulang ke rumah Bapa, kita mengenal siapa pemilik kita, yaitu Bapa kita, dan Bapa mengenal kita. Karena apa? Karena pribadi kita, karakter kita mirip dengan Dia. Itu yang Tuhan inginkan. Itulah kesuksesan yang sejati, itulah kebenaran yang sejati. Jadi hari ini stop memiliki tolak ukur sesuai dengan pikiran kita, tetapi mari yuk hari ini kita sama-sama mengukur diri kita, keberhasilan kita, kesuksesan kita, kehidupan kita, arti hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan percaya Bapak Ibu, kita akan menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena seharusnya kita yang dibinasakan. Karena tidak satupun perbuatan baik yang kita lakukan dapat menyelamatkan kita, membawa kita masuk kepada kehidupan yang kekal. Tidak ada. Karena perbuatan baik kita sebaik apapun, itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tetapi pada saat kita melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, sejahat apapun dosa kita, seburuk apapun kehidupan kita, sekacau apapun kehidupan kita, pada saat kita mau berbalik kepada Tuhan, persis seperti orang pemungut cukai ini, pada saat dia bertobat, dia mengakui dosa dan kesalahannya, firman Tuhan katakan apa? Pemungut cukai ini dibenarkan. Kita diselamatkan bukan karena kebenaran kita, kita diselamatkan karena kebenaran Kristus. Karena kebenaran Kristuslah yang membenarkan kehidupan setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita mulai hidup kita hari ini dengan mempraktikkan kebenaran firman Tuhan, hidup dari kebenaran firman Tuhan, dan pakai firman Tuhan untuk mengukur diri kita pribadi, untuk refleksi kita. Jangan pakai firman Tuhan ini untuk mengukur pribadi orang lain. Jangan. Firman Tuhan ini adalah bagian dari hidup kita untuk mengukur diri kita pribadi, untuk melihat hidup kita, bukan untuk melihat kehidupan orang lain. Karena setiap orang memiliki arti dalam hidupnya sendiri masing-masing di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai, hamba-Mu terbatas, sangat terbatas, tapi Engkau Tuhan itu terbatas. Sebab apa yang saat ini hamba-Mu bagikan adalah kebenaran firman-Mu sendiri Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini beri kekuatan dalam kehidupan kami, menopang kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran kami sendiri. Kami sukses, kami berhasil karena keberhasilan dan kesuksesan kami diukur oleh kebenaran firman Tuhan, bukan daya pikir, logika, ataupun apa yang kami miliki hari-hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Berdoa buat setiap anak-anak-Mu agar setiap kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dan juga kami terus berdoa buat bangsa kami Indonesia. Permen bangsa ini ada permen takut akan Tuhan, gentarakan Tuhan, damai yang mau nyata buat bangsa kami. Bangsa kami lindungi, diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memulai aktivitas kami, kegiatan kami dengan doa yang Engkau ajarkan ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami makanan kami pada hari yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pernah bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam mencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjajat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari ya Bapa ya Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus menghibur kami mengucap syukur Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, sudah memerus darah kami, tangan sudah bertembingkan daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Berkat anugerah yang besar dari Bapa yang mengasihi kita, kasih karunia dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan perlindungan Roh yang kudus menyertai memberkati setiap kita hari ini, esok, dan kekal sampai selama-lamanya, sampai Dia datang kembali kali yang kedua menjemput kita di awan yang permai. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami merindukan Engkau. Dalam nama Bapa Roh Kudus kami sudah berucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jehovah Immanuel.